بلسان يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 amalan ya yang paling bagus dalam bulan suci Ramadan itu kita amalkan. Apa 3 amalan itu? Mari kita lihat surat 35 ayatnya 29-30. Suratnya 35 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Ya, saya baca 35, 29, 30. Bismillahirrahmanirrahim. 35 sampai 29 ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Mensyukuri. Nah, jadi 3 amalan itu mana? Ya 1, baca Quran. Orang paling bagus ngaji. Ramadan. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, sholat. Kalau sholat itu gimana nggak hebat? Sholat sunnah aja bulan Ramadan ini pahalanya kayak wajib. Gimana sholat wajib? Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi infak itu sedekah. Kalau orang punya amal 3 ini, sebetulnya Ramadan, apalagi bulan Ramadan. 1, dia mengharapkan kehidupannya tidak akan pernah rugi. Di dunia rugi, di akhirat juga surga. Dagang rugi, nggak dagang rugi, banyak dagang rugi kalau ada 3 ini. Yang kedua, pahalanya sempurna. Yang ketiga, diberikan karunia. Apa sih karunia itu? Bahagia, senang, hidup gak khawatir, hidup gak takut. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahannya. Yang kelima, Allah Maha Mensyukuri perbuatannya. Subhanallah. Maksudnya kita wajib bersyukur kepada Allah, dia Allah bersyukur sama kita gara-gara ngamalkan 3 itu. Jadi inilah amalan yang paling baik kita amalkan dalam bulan suci Ramadan: ngaji, sholat, infak. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ngaji. Kenapa kok ngaji sampai dia itu menjadi terbaik? Ya? Karena dia ngaji ini satu-satunya kitab yang tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita mau tahu kitab nggak akan pernah berubah itu ya Quran. Kalau selain Quran kan berubah semua. Coba lihat surat 6 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 115.
tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Sadaqallahul adzim. 115 116 surat 6. Berapa? Suratnya 6, 115, 116. 6 itu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Paling bagus 114 sampai 119. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan 115 dulu. dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Jadi yang katakan kitab Al-Quran ini satu perfect, sempurna, komplit. Jadi kalau mau membaca kitab sempurna, komplit, ini Al-Quran. Yang kedua, benar. Benar di dunia sampai nanti di surga nanti, sampai di akhirat nanti. Yang ketiga, adil. Adil. Dan di Quran ini itu banyak sekali Allah itu membela wanita. Membela wanita. Contohnya aja. Jadi kata-kata di Quran ini orang itu nikah itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kamu tidak dapat berbuat adil, maka 1 itu lebih baik supaya kamu tidak berbuat aniaya. Nah, kenapa dibuka keran boleh 2, boleh 3? Ya kalau misalnya istrinya nggak bisa melayani, sedangkan suaminya sehat, nggak bisa melayani, itu bukan masalah yang adil. Atau kalau dia nggak punya keturunan, yang salah adalah istrinya. Nah, kalau itu bukan masalah adil nggak adil. Nah, tapi 1 lebih baik gitu, dan lebih adil. Nah, ini dia jadi sempurna, benar, adil, dan tidak berubah-ubah. Kalau Injil dirubah, Taurat dirubah, Zabur dirubah, tapi Quran enggak. Quran tidak pernah dirubah. Kalau kamu mengikuti pendapat manusia di dunia ini, bisa saja hanya persangkaan. Karena manusia itu hanya menduga-duga, dan bisa juga dusta terhadap Allah. Makanya kalau ingin benar-benar kita membaca kitab yang tidak akan salah, benar sampai hari kiamat, ya bacalah Quran. Baik, kenapa Al-Quran itu kita harus baca itu? Coba lihat suratnya 10 ayatnya 57. 10:57. Surat 10 ayatnya 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Mainnya 10:57-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam
penjaga dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terus lagi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah berkata tahu, hai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Allah. Jadi ini Quran pelajaran dari Allah, bukan dari manusia. Dan dia juga obat penyakit internis, obat penyakit dalam. Jadi kalau kita ini ada penyakit dalam diri kita, ini obatnya ngaji. Yang kedua, dia juga petunjuk hidup. Ingin dunia bahagia, mati surga, ya ini petunjuk hidupnya. Dan dia juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka itu Allah katakanlah Muhammad, mestinya manusia itu senang dengan adanya Quran. Karena Quran itu lebih baik dari apa yang dia kumpulkan di dunia ini. Jadi Qurannya lebih baik dari apa yang dia kumpulkan di dunia ini. Luar biasa ya. Kan penemu ilmu kedokteran itu kan ulama besar, namanya Syekh Ibnu Sina. Dia bila orang-orang barat diganti namanya. Penemu matematika itu sebetulnya orang Islam, Ibnu Rus. Diambil orang barat diganti namanya. Ilmu perbintangan itu, ilmu hitungan itu siapa penemunya? Itu ulama besar juga, namanya Al-Jabbar. Ini kalau kita masih di SD dulu kan ada nama hitung-hitung Al-Jabbar kan? Diganti, penemunya diganti. Tapi Quran mereka bisa ganti? Enggak. Ada sih rencana orang Yahudi ingin memusnahkan Quran, dia cari Quran seluruh dunia yang lama, yang baru, supaya Quran dimusnahkan. Ya dia mau berbuat begitu. Saudi Arabia bikin percetakan Quran dengan terjemah seluruh bahasa di dunia ini. Sehari ratusan ribu eksemplar sehari. Ya mereka mau musnahkan gimana? Dan juga banyak orang hafal. Itu banyak orang yang mau mujizat. Hanya sayang kalau orang itu enggak ngaji Quran. Dan orang yang ngaji Quran itu dosa. Dosa. Kok dosa? Ya kata Allah, bukan kata saya. Lihat surat 20 ayat 100. 20 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Sadaqallahul adzim. 20 100. Barang siapa berpaling darinya atau Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Siapa saja yang mengenali Quran, siapa saja yang membaca Quran, dia akan memikul dosa yang berat dari kiamat. Dan dosa itu nggak akan hilang-hilang kecuali kalau dia ngaji. Jadi penting banget dong ngaji itu, memang penting sekali. Dan beban dosa itu kekal selama-lamanya. Ya gantinya gimana supaya dia kena beban dosa itu? Ngaji. Dan juga jangan lupa, sebenarnya orang ngaji itu ingin apa? Memudahkan hidup juga ya. Soalnya kalau orang ngaji itu dia juga hidupnya sulit, susah, nggak bahagia.
Coba lihat surat 20 juga, ayatnya 124. Surat 20 Toha ayatnya 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi Allah katakan barang siapa saja orang hidup di dunia ini dia cuekin Quran, nggak mau tahu dengan Quran, maka Allah katakan hidupnya sulit, kaya sulit, apalagi miskin, pintar sulit, apalagi nggak pintar, pejabat sulit, apalagi jadi rakyat jelata, kayaknya sulit itu. Kalau ditanya orang mana kabarnya susah. Kalau kita lihat rumahnya, istana, mobilnya, bagus sekali, susah. Iya, tapi tidak bahagia. Dan ataskan di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan buta? Dunia saya tidak buta. Dan Allah katakan, kamu ingatkan, kamu disuruh baca Quran, tapi kamu cuekin aja Quran. Azab Allah di akhirat ini lebih berat dan lebih kekal. Masya Allah. Ini sudah 14 abad yang lalu. Ini di Quran nyampaikan tentang itu. Nah, makanya ngaji, baca Quran. Nah, kita ngaji begini, pahalanya besar sekali. Apa pahalanya? Lapang, hidup jadi lapang. Dilapangkan, lapangkan rezekinya, lapangkan masalahnya, lapangkan anaknya, lapangkan suaminya. Coba lihat surat 58 ayatnya 11. 58 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. 5811. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu diundang ngaji,
dikatakan ngaji, di WA ngaji, di Instagram ngaji, maka Allah katakan lapangkan waktu untuk menghadiri majelis taklim pengajian itu. Allah janji Allah akan melapangkan masalah kamu juga. Masalah anak dilapangkan, masalah suami dilapangkan, masalah rezeki dilapangkan, masalah rumah tangga dilapangkan. Lapang. Hidup dilapang. Bila kamu disuruh berdiri, kamu berdiri. Maksudnya suruh berdiri itu kalau ngaji itu kan ada perintahnya. Kayak gini ada perintahnya. Kalau amalan paling bagus 3 ini kan ada perintahnya nih. Ada larangannya, jauhkan. Nah kalau kamu juga perintahnya kamu kerjakan, larangannya kamu jauhkan, bukan saja dilapangi. Lapang tadi itu hadir aja lapang. Nah yang kedua hadiahnya apa? Kamu akan diangkat harkat derajatnya. Yang ketiga, kamu diberikan ilmu. Yang keempat, kamu ditambah imannya. Subhanallah. Allah mengetahui apa yang kamu kerjain. Jadi sebetulnya kalau kita, waduh ngaji itu penting sekali ya. Penting sekali. Nah cuman usahakan kalau ngaji jangan kejar khatam. Kalau ngaji, kenapa jangan kejar khatam? Ya dilihat artinya, nggak khatam juga nggak apa-apa sebetulnya. Asal ngaji itu lihat artinya, paham amalin. Nggak ada tante-tante, emak saya juga. Nah, alhamdulillah kan, setiap Ramadan tante 3 kali khatam. Masya Allah, sudah ngalahin saya dong. 3 kali khatam setiap Ramadan. Ya udah biasa kan. Tapi saya tanya, Bu, pernah nggak ibu lihat artinya? Ya nggak mungkin lah kan, katanya itu aja juga udah ngos-ngosan. Boleh, saya bilang. Dilarang Allah, dilarang kan betul. Nah, mana ayatnya yang Allah melarang itu yang begitu itu? Suratnya 75, ayatnya 16 sampai 19. Surat 75, 16 sampai 19. 75 ayatnya 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna ilaina bayana. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena tidak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi nggak boleh kan? Jadi kalau kita kejar-kejar khatam, nggak boleh, apalagi sampai ngos-ngosan. Yang melarang Allah bukan saya. Jangan gerakan lidah untuk cepat-cepat baca Quran. Jangan. Baca lihat artinya, paham amalin. Baca lihat artinya, paham amalin. Itu Allah yang nyuruh. Kalau kamu sudah baca lihat artinya, paham amalin, nanti Allah yang berikan kepada kamu pemahaman. Insyaallah. Luar biasa ya. Dan kita ngaji Quran ini gak ada setan. Gak ada setan. Ibu yang suka ngaji ini gak ada setan. Tapi kalau orang yang gak ngaji itu banyak setan. Banyak setan. Kok banyak setannya? Ya Allah juga yang ngomong. Coba lihat surat 43 ayatnya 36, 37. 43, 36, 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari
yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi barang siapa katakan orang-orang yang berbalik dari Quran ini, maka Allah biarkan setan datang dalam dirinya. Setan kalau dia datang ke diri kita, bukannya diam aja, ada proyeknya. Apa proyeknya? Supaya kita jangan di dalam Allah. Tapi sayangnya orang yang memasukkan setan ini merasa dia dapat petunjuk dari Allah. Ada yang nanya kepada saya, Pak, apa sih tandanya kalau orang memasukkan setan dalam dirinya? Apa tandanya? Satu, cepat marah, cepat tersinggung, tidak maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar aspal. Kita banyak setannya. Nah, kalau dia jauh dari Quran, tapi kalau dia sering ngaji ibadah, itu orangnya ya kayak ibu lah di sini coba kelihatan orangnya humble, rendah hati, nggak pernah marah, sabar sama suami, nggak pernah curiga sama suami. Kelihatan kok, kelihatan. Kamu ke surga itu bagian yang Nah, makanya penting ngaji. Tadi yang kedua, amalan Ramadan itu sholat. Sholat itu penting sekali. Satu-satunya perintah yang bukan di planet bumi sholat. Semua isi Quran ini kan dulunya Allah katakan, Jibril sampaikan ke Muhammad, Jibril sampaikan ke Muhammad, Jibril sampaikan ke Muhammad. Giliran sholat, Jibril bawa Muhammad kemari. Astagfirullah. Makanya kita lihat surat 17 ayat 78 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 17 ayat 78 sampai 82. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. 17 78 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Satu lagi. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Coba lihat nih. Allah katakan diri kalau sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Dan diri kalau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat 5 waktu. Nah 5 waktu kita kerjain, kemudian Allah katakan lagi, dan sebagian malam terutama sholat malam, sholat tahajud. Niscaya Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat terpuji. Bayangin tuh.
mau kerjain tambah tahajud, Allah janji mengangkat harkat derajat kita ke tempat terpuji. Dikasih lagi doanya. Apa doanya tahajud itu? Lihat 80-nya itu. Fakul kata kalian Muhammad berdoalah kalau misalnya itu. Rabbi atasnilni mutfala sirki wa akhrijni mukhraja sirki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doalah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah aku kekuatan dan kekuasaan yang dapat menolong diriku. Orang yang sudah sholat lima waktu, sholat tahajud jemaah, Allah kasih tahu, wakul jahal haq wa zahal batil, innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran ke dirinya, feelingnya benar, perasaannya benar. Gak bisa dibohongin suami, gak bisa dibohongin anak. Ada di sini, ada soft feeling, feelingnya selalu tepat. Dan pendapat yang baca-baca dalam diri yang bagi sifat buruk sangka, sifat apa juga ada hilang. Tapi feelingnya itu selalu tepat. Soalnya dia nanya kok suaminya kok lama terus. Sekarang lama terus sibuk. Aku jangan curiga dengan aku cuma nanya. Karena jangan begini, aku cuma nanya kemana kok apa namanya pulang kok malam terus. Jangan begini, bodoh lingkungannya udah takut-takutnya udah cuma nanya gitu aja. Kenapa kita sobat feeling orang yang hidupnya malu. Nah kemudian Allah katakan, udah Allah berikan kebenaran yang betul-betul hilang. Tambah lagi kemudian ngaji. Kami turunkan Quran obat lagi. Tadi kan udah pernah baca tadi obat Indonesia. Ini turunkan lagi Quran obat lagi. Dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dia sholat waktu, dia sholat tahajud, doa tahajud, ngaji. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Bagi bulan Ramadan. Dan kita tahajud masih bisa, kan masih bangun jam 3. Kalau bangun jam 3 aja, bisa loh setengah jam tahajud. Bangun setengah 4 aja masih bisa, setengah jam tahajud, dapat makan sahur bisa. Lah ada yang bilang, kan kita udah terawih, nggak apa-apa udah terawih. Kalau tadi sudah pikir, nggak usah pikir lagi. Kalau tadi belum pikir, ya kamu pikir lagi. Kayak di Mekah itu ada terawih, ada tahajud, ada terawih, ada tahajud. Saya bulan Ramadan. Dan jangan lupa bahwa kita sholat 5 waktu itu dan sholat juga tahajud itu sebetulnya ngapusin dosa juga. Sudah kewajiban, diberi kemuliaan, ngapuskan dosa kita yang lalu. Dosa yang lalu misalnya kita begitu. Waktu masih sekolah mungkin sholat 5 waktunya punya 3. Waktu kita masih sekolah, mau di rumah mau puasa atau di sekolah kita kerjain puasanya. Waktu makan di warung, makan tingginya 3 dengan 1. Ada makannya ini kita beri Palembang itu dan pempeknya 3, tapi punya 1 Pak. Mau minta maafnya pada siapa lagi ya Pak? Warungnya di mana lagi? Tapi katanya sholat 5 waktu, teman-teman perlu itu ngapusin dosa-dosa lagi. Allah yang ngomong, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong, maybe just speaking, like you to Ustaz juga manusia. Kalau saya ngomong, saja bisa enggak. Nah, Allah ngomong surat 11, 104 ayat surat 11, 114, 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata tarafa'in nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahul azim. 11, 114, 115. Fasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul azim. 11, 114.
Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Hebat. Maka diri merasa kedua tepi. Tepi siang, subuh, zuhur, asar. Tepi malam, maghrib, isya. Dirikanlah sholat subuh. Jadi Allah akan perbuatan baik kamu sholat ini ngapusin dosa-dosa kamu yang lalu. Insya Allah juga dosa kita yang lalu, dosa masih ingat, dosa yang lupa, dosa yang saya sebutkan tadi coba. Itu coba dihapus semuanya. Dihapus semua. Ada orang mengatakan, Pak, kalau kita dosa orang syirik, dihapuskan. Dosa orang membunuh, dihapuskan. Dosa orang berzina, dihapuskan. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong di Quran. Nah, sholat ini, perbuatan baik kita sholat ini ngapusin dosa-dosa kami yang lalu. Apalagi kalau kamu tahu sabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sabar. Insya Allah. Apa benar dosa syirik dihapuskan? Betul. Apa benar orang sudah membunuh habisnya nyawa orang yang sudah betul? Apa benar orang sudah berzina waktunya sebelum nikah dihapuskan? Betul. Yang ngomong Allah, bukan saya. Kalau saya ingin nunjukin ayatnya bisa aja bohong. Ini enggak, ini bukannya hanya PHP gitu. Itu pengharapan palsu ya? Bukan. Ini PHP dan PHP-nya pengharapan yang pasti. Karena ada di Quran. Mari kita lihat ayatnya surat 25. Ayatnya 68. 3 dosa besar yang Allah wanti-wanti. Surat 25, 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Sadaqallahul adzim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dipergandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, jadi Allah katakan 3 ini, jangan kerjakan 3 ini. Dosa besar yang satu syirik, kedua membunuh yang diharamkan Allah, bukan membunuh kayak sesuatu bukan. Yang ketiga berzina. Kenapa 3 ini? Ini dosa 3 ini yang ada kalau sampai orang itu nggak bertobat, dilipat gandakan dan dihinakan. Tapi Allah kata kalau dia tobat nih, dia sholat, dia ngaji, dia ibadat, apakah dia diampuni? Asal dia tobat, diampuni. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amala, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi
kebajikan akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dengan siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Coba lihat itu Allah katakan, kecuali orang yang bertobat dari sudah syirik, dari sudah membunuh, dari sudah berzina, kemudian dia tobat, beriman, beramal soleh. Allah katakan akan aku ganti. Ada kata-kata gantinya kan? I will change all your sins to good deed. Saya akan ganti semua kejahatan kamu 3 kali itu akan kebaikan-kebaikan setelah kamu bertobat. Takut orang masih kurang percaya. Diulang lagi 71. Siapa yang bertobat, beriman beramal soleh, Allah akan betul-betul terima tobatnya. Coba, gimana nggak sayangnya Allah sama kita? Sayang sekali, insya Allah. Nah, salah satunya ya menghapus dosa itu sholat, termasuk puasa. Puasa ini menghapus dosa. Arti Ramadan itu penghapusan dosa. Jadi kalau kita bilang, oh puasa Ramadan itu bahasa Arab. Kalau mau di bahasa Indonesia kan, bulan penghapus dosa. Bulan ini bulan Ramadan ini bulan penghapusan dosa. Dosa apa aja diampuni. Jadi Allah itu sayang sama kita. Kalau penghapusan dosa harian, sholat 5 waktu dan sholat sunat. Kalau penghapusan dosa yang tahunan, ini yang Ramadan. Kalau penghapusan dosa yang seumur hidup sekali, itulah haji. Ini pun kalau orang mampu. Tapi kalau dia nggak mampu haji, udah 5 waktu aja sama penghapusan tahunan. Nah, balik lagi puasa tadi kepada sholat tadi. Sholat itu jangan lupa undang rezeki juga. Jadi rezeki jauh dari dekatnya kita undang dengan kita sholat. Tapi bagaimana caranya ambil undang rezeki? Mari kita lihat surat 20:132. 20:132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Lihat yang itu Allah katakan, suruhlah kalau kamu sholat. Jadi kita ini misalnya di rumah nih, di rumah itu satu keluarga terus sholat. Kita punya anak terus sholat, punya suami terus sholat. Kita punya asisten belakang suruh sholat, asisten depan, supir depan suruh sholat. Allah bilang kalau kamu sudah satu keluarga sholat, Allah jamin kami tidak minta rezeki kepada kamu. Kamilah yang kasih kamu rezeki. Jadi Allah yang kasih kita rezeki. Insyaallah. Makanya sholat itu penting sekali, kewajiban, hapusin dosa, undang rezeki lagi. Masih ada lagi mana rezeki lagi di suratnya 51, ayatnya 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surat 51, 56 sampai 58.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali itu nyembah. Tapi kalau kuenya bantal, nggak jadi kuenya dibuang di tong sampah. Allah ciptakan kita semuanya ini untuk nyembah Allah. Ternyata kita nggak nyembah Allah. Berarti kalau kita tidak nyembah Allah, kita jadi manusia bantal. Jadi dibuang ke neraka. Ya manusia bantal. Allah ciptakan manusia untuk nyembah Dia nggak nyembah Allah. Jadi manusia bantal. Nah, padahal Allah katakan kalau kamu nyembahku, aku tidak minta makan kepada kamu. Aku tidak minta rezeki kepada kamu. Justru kalau kamu nyembahku, aku kasih rezeki kamu. Allah lah sekolah yang baik memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sangat kokoh. Masya Allah ya. Makanya sebetulnya kita itu mestinya ngerti kita ini. Jadi penting sekali itu sholat itu. Apalagi bulan Ramadan, pahala sholat sunnahnya kayak wajib, lagi pahala wajib. Nah cuman puasa Ramadan, ngaji, sholat tanpa sedekah nggak bisa dia. Makanya apa yang ketiga tadi kan harus sedekah kan, 3 amalan tadi kan. Kalau tanpa sedekah bisa gagal semua. Kok bisa gagal semua? Ya Allah ngomong, bukan saya ngomong. Surat 392. Surat 392. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh keberuntungan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan ngaji sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Jadi kalau kita belum menginfakkan, terima iman. Ya benar juga sih. Benar juga. Jadi makanya kita harus infak. Nah caranya melatihnya infak itu gampang. Kalau kita dapat uang 1.000 nih, jangan kita berpikir 1.200 perak ada hak orang. Kalau kita dapat uang 10.000, 2.000 ada hak orang. Kitanya masih lebih banyak 8. Kalau dapat uang 100.000, 20.000 hak orang. 80 hak kita. Kalau dapat uang 1.000.000, 200 hak orang, 800 hak kita. Kalau dapatnya 5 juta, 1 juta hak orang, 5 juta hak kita. Kalau dapatnya 10 juta, 2 juta hak orang, 8 hak kita. Kalau dapat 100 juta, 20 juta hak orang, 80 hak kita. 200 juta, 20 juta, 20 hari. Kayak orang kaya aja. Padahal 80 lebih besar. Tapi mesti dilatih itu. Kalau gak dilatih sampai kapan dilatih? Ya cuma susah juga kita melatihnya karena kita dari SD dulu sudah diajarkan sejak sekolah dasar hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Kalau guru saja kalau kelas di kelas nih 6 kelas di SD kadang-kadang di kelas kita ada gurunya. Jadi guru lain dia kan mengajar situ. Dia bikin papan tulis itu hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Kamu semuanya tulis sampai 1 halaman. Kadang belum ada kan. Jadi kita udah terpatri di kita hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Coba kita sudah hemat-hemat juga kaya juga enggak? Berarti ada yang salah. Harus dirubah. Sedekah pangkal kaya. Dan itu benar itu. Sedekah pangkal kaya. Coba aja biasakan sedekah. Rezekinya ada. Dan bukan saja itu,
Sebetulnya kalau kita bersedekah itu juga mendekatkan diri kepada Allah juga. Sudah berarti sholat diterima, puasa diterima, haji diterima, dan kita juga dekat sama Allah. Coba lihat surah 9 ayatnya 99. Surah 9 ayatnya 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rafi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhilukumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Mic-nya ke depan lagi. 999. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat syurga-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah katakan di antara orang Arab Badui ini, tapi ada juga yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang Arab Badui yang beriman kepada Allah hari kiamat, dia menganggap bahwa infak itu bikin dekat sama Allah. Supaya kita juga dapat doa Rasul. 25 Rasul doain kita. Mau dong dekat sama Allah, dapat doa 25 Rasul. Nah, dijawab oleh Allah, betul. Jadi kalau orang sudah infak sedekah itu dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Masih ada lagi yang ketiga, masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Jadi orang suka bersedekah itu masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Ada lagi, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Udah disayang Allah coba kita. Biar rezekinya dilipat gandakan. Mana rezeki yang dilipat gandakan? Coba lihat surat 2 ayat 261. Surat 2 261 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Surah 2 261 262. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Jadi kita yang dibayar ini Allah dan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan sebutir benih. Sebutir benih tumbuh 7 bulir, 7 batang. Setiap batang isinya berapa? 100, 700 biji. 1 biji menjadi 700 biji. Dan Allah masih melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Bayangin, mana ada bank di dunia ini 1 jadi 700. Bank Mandiri enggak,
ICA enggak, Jabar enggak, Bank DKI enggak, Manhattan Bank enggak, Bank of Hong Kong enggak, Bank Allah itu 1.700. Syaratnya ringan. Apa syaratnya? Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, satu, jangan suka disebut. Jadi kalau kita ngasih bukber, bilangin dari hamba Allah. Luar biasa tuh hebat tuh. Nggak usah disebut nama kita. Tapi kalau misalnya orang tahu menyebutin kita, udah kita bilang hamba Allah, nyebutin kita, ya udah nggak usah marah-marah sama pengurusnya. Dia udah bilang hamba Allah, tapi dia nyebut nama kita, nggak masalah. Bukan kita yang suruh dia nyebut nama kita. Yang kedua, jangan menyakitkan hati penerima. Kadang-kadang ada juga tante-tante itu, maaf karena dari sini saya. Waduh, dia udah sekolahin anaknya 5-5-nya. Lu udah ingat kan? Lebaran mana lu datang rumah gue? Anak lu nih yang dipakai. Hilang. Ya udahlah, udah datang lebaran. Dibeli anaknya ke sekolahin, udah terus dibalas oleh Allah. Jadi makanya kalau kita sedekah udah hidup sedekah juga, don't mention it. Juga, don't hurt who receive our charity. Jangan sebut siapa penerima, jangan nyakitin hati si penerima. Udah itu salah kok. Ibarat itu kalimat. Udah kita dekat sama Allah, dapat doa Rasul, masuk di dalam Quran disayang Allah, dibalas itu kalimat. Coba kalau kita enggak, udah enggak diterima doa. Dan satu hal lagi, nolak balak anak, balak suami, balak diri kita sendiri, nolak penyakit. Hebat benar ini puasa. Coba lihat suratnya, surat 2195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menyatukan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah katakan infaklah di jalan Allah. Yang namanya infak jalan itu nggak jauh-jauh. Orang tua jalan Allah, mertua jalan Allah, ayat jalan Allah, saudara-saudara jalan Allah, masjid musola jalan Allah. Nah, karena infaklah di jalan Allah, supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya anak, bahaya keluarga, bahaya diri sendiri, yang musibah. Dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Insyaallah. Luar biasa ya sedekah. Dan sedekah itu merubah karakter juga. Selama ini karakter kita nggak sabaran jadi sabar. Selama ini karakter kita nggak ada maaf bagimu jadi pemaaf. Itu gara-gara orang itu dari udah sholat berubah otomatis. Coba lihat suratnya, surat 3 132 sampai 134. Suratnya 3 132 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad
bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah kata, ikutlah Allah, ikutlah Rasul supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Gimana caranya? Satu, segera mohon ampun melalui salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal 3 kali, boleh 3, boleh 2, boleh lebih. Supaya kamu masuk surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin masuk surga seluas langit dan bumi, sholat, istighfar, dijanji Allah kepada yang bertakwa. Tapi sholat, istighfar, ingin masuk surga seluas langit dan bumi, modalnya hanya itu. Allah katakan not enough, not enough, not enough. Apa sih not enough, not enough? Nggak cukup. Apa saya cukup? Ayat selanjutnya itu, infaklah kamu lapang sempit. Uang banyak, uang sedikit, nggak ada uang. Kalau ada uang nggak mau dicegilin. Tenaga, ilmu, nasihat, silaturahim, doain orang. Nah cuman yang Allah nggak mau, ilmu mau, nasihat mau, senyum mau, silaturahim mau, doain orang mau. Dapat rezeki, segini, dapat lagi segini, nanti sampai mati nggak akan cukup. Udah doain diri sendiri nggak cukup. Jadi jangan pikir dapat rezeki kayak alhamdulillah berapa aku berapa rezeki, dapat rezeki alhamdulillah berapa aku berapa rezeki. Jangan jawab cukup. Nggak ada orang yang miskin dan bersedekah. Nah, kalau orang sholat, istighfar, infak, lapang sempit, apa dapatnya dengan diri kita nanti? Kesanaan marah. Apa dapatnya lagi? Bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dan Allah katakan, Allah sangat mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Insyaallah. Luar biasa. Dan kalau ada orang punya utang sama kita, sebaiknya sekarang bebasin aja. Katanya besar banget, katanya. Jangan bukannya 100-200 tadi. Ya kan besar juga bangsanya. Anggap aja mungkin ada sedekah tidak kurang, nggak saja mungkin ada zakat kurang, ada ianya juga. Coba lihat surat 2 280. Surat 2 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Cuman orang mau nggak disuruh lagi? Coba kalau dia mau, ada orang saudara kita nih nyutang kita tapi tak bebasin aja. Kamu lebih baik. Dan itu benar lebih baik. Rezeki kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik dari orang itu. Coba kalau kita nggak bebasin dia mati masuk neraka. Apa? Tega kita masukin neraka saudara kita, kekal lagi. Tangan terbayar. Jadi kita juga nggak dapat apa-apa juga, malah kita lebih banyak dosanya. Kita ngomongin lagi sama orang saudara itu kan, hutangnya kan sudah sekian amat, nih kita sok, ngomong lagi saudara lagi, ngomong lagi. Kita lebih besar dosanya daripada dia. Karena kita ngomongin lagi, udah bebasin aja, Bismillah. Nah karena saya lihat surat 2 bebasin, saya berusaha Bismillah, penonton bulan Ramadan, udah hebat. Tapi perlu disampaikan. Perlu disampaikan. Oh perlu, karena tadi angkat kita pinjam. Ya kalau diam-diam aja enggak, kalau diam-diam aja
yang semanu ke kita juga belum bebas. Tapi kalau yang pun ini biarin, saya ikhlaskan jika ada zakat saya, ada infak saya belum, saya akan kita Bismillah demi karena Allah. Surah Al-Baqarah 80. Lihat bukti aja. Di sini yang mulai belum. Tapi nggak usah ngomong sama kakak kita kan, agar membebaskan dari segala hutang. Kata kakaknya ngapain dong bodoh itu? Dia ikuti nggak bisa menaik uang aja. Kayaknya nggak jadi. Setan masuk urusan bela Bismillah. Jadi nggak usah ngomong sama siapa, langsung WA, langsung bilangin, telepon. Oh, saya bebasin karena Allah. Bismillah. Mudah-mudahan rahmat Allah dapat berikan kepada kita dengan kita ngaji Quran pada hari ini. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk dengan doa Ustaz. Alhamdulillah, Maaf Ustaz, pertanyaan ini Ustaz. Pertanyaan. Masih ada waktu. Mungkin ada ibu ada bertanya bisa. ya kalau ada satu. Ustaz mungkin dulu. Ada pertanyaan ibu? Silakan. Ya, ada yang Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, semuanya kesalahan kami, semuanya kekurangan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa keluarga kami, anak cucu menantu istri saudara-saudara sehat walafiat. Ya Allah, ibu semuanya dimudahkan kami surga, ampunilah dosa mereka semua ya Allah, anak cucu menantu saudara-saudara, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari petaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.